Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Legenda Catur Dunia. Tata Steel tadi malam hari jeda kedua tidak ada partai yang digelar. Jadi video kali ini kita akan mengulas title Tuesday minggu lalu kawan. Ada kawan-kawan yang menanyakan, Hans Niemann ini kemana bang? Kok lama nggak kelihatan? Ya kebetulan Hans Niemann minggu lalu bermain di title Tuesday, terutama di sesi awal. Hans Niemann ini hampir saja keluar sebagai pemenang sesi awal. Seandainya di game terakhirnya dia mendapatkan hasil remis atau bahkan bisa mengalahkan Hikaru Nakamura, maka dia keluar sebagai pemenang sesi awal. Tapi kenyataannya kawan, di game terakhirnya yang hanya butuh hasil remis saja, Hans Niemann malah keok oleh Hikaru Nakamura. Hans Niemann hanya berada di posisi ketiga kawan dengan 9,5 poin. Hikaru Nakamura sebagai pemenang sesi awal. Oke, langsung ke papan analisisnya kawan. Di title Tuesday ini sudah saya ulas ya, permainan Magnus Carlsen yang kalah 3 kali oleh pemain dengan elo rendah FIDE Master, International Master. Ternyata kata kawan-kawan di kolom komentar, dia punya masalah koneksi internet kawan. Oke, kita nikmati permainannya Hans Niemann Moke pada game terakhir menghadapi Hikaru Nakamura. Ada kesempatan menang harusnya Hans Niemann kawan. Begitu juga dengan Hikaru Nakamura. Banyak sekali langkah-langkah yang terlewatkan oleh keduanya. Dan game ini terbilang panjang. Berakhir di atas 120 langkah. Jadi admin akan usahakan sat-set saja. Tidak seperti biasanya banyak analisa. Oke, langsung maksud saya tidak banyak analisa seperti video-video sebelumnya. Nah, Nimzo Larsen dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Ya, salah satu pembukaan kesukaan Hikaru Nakamura saat bermain cepat. Pion B3, pion D5. Kuasai petak center. Seperti biasa, kalau lawan kalian memilih membuka permainan di sayap-sayap, ya kalian punya kesempatan untuk bermain di center seperti ini. Gajah B2, kuda F6, ada pion D3, pion C5. Saya tak perlu menunjukkan langkah-langkah alternatif ya. Game ini panjang kawan. Kuda F3, gajah G4, tekan kuda. Ada saudaranya berkembang ke petak D2, kemudian kuda C6, balas Hans Niemann Moke. Sekarang pion E3. Pion E5, kuasai petak center kawan. Hans Niemann Moke dengan 3 pionnya cukup bagus. Nah, di sini pion H3, kemudian langsung caplok kuda F3. Engine menyarankan lebih kuat menggunakan pion G kawan. Tapi kita sebagai pemain pemula juga setuju dengan langkah Hikaru Nakamura ini. Ada gajah D6, perkuat posisi pion E5-nya juga sekaligus berkembang persiapan rokade. Pion G3 kawan, pion A5. Hans Niemann menyisir lewat sisi menteri sekarang. Hentikan dengan pion A4 dan Hans Niemann rokade di langkah ke-10-nya. Kuda D2 terlebih dahulu dari Hikaru Nakamura. Kemudian ada benteng E8 dan gajah G2 menekan pion pusat. Menteri naik ke petak D7 untuk koneksikan dua bentengnya. Nakamura rokade pendek setelah benteng AD8 dari Hans Niemann ini. Nakamura angkat menteri ke E2, koneksikan dua bentengnya juga. Kemudian gajah tarik mundur ke petak C7. Apa maksudnya? Ya untuk membuka akses menteri mengawal lajur D-nya ini kawan. Kemudian ada benteng AD1, balas Nakamura, pion H6, dan kuda manuver ke B1. Ingin lompat kawan, petak B5 mungkin juga untuk menekan pion pusat ke depannya. Hans Niemann melangkah kuda ke E7, juga siap dibawa ke sisi raja. Apakah juga entah nanti kita lihat saja apa rencana dari Hans Niemann. Dan Nakamura menantang pertukaran pion di petak E4. Dengan dorong pion seperti ini akan menciptakan juga ruang lemah di petak D4. Pion D4 tidak dimainkan oleh Hans Niemann, tidak dimainkan kawan. Lihat ini bagus juga kalau ingin blokade diagonal gelap ini ya. Nah, kuda masih punya tempat kalau ingin manuver. Hans Niemann memilih langkah terbaik lainnya. Kuda kembali ke C6 kawan. Akan mengisi pos petak D4 nanti. Pion C3, pion D4, kuda A3. Ingin nongkrong mungkin petak C4 kah? Kita tunggu saja aksi Nakamura berikutnya dengan kuda. Pion pukul pion C3. Memberikan tempat bagi kuda D4. Di sini menteri B2, ada kuda H7. Mungkin persiapan dengan pionnya, ataupun juga kuda siap manuver seperti biasa, ataupun juga manuver nanti mengisi petak D4. Langsung disikat, tidak memberikan kesempatan bagi kuda mencapai petak D4 kawan. Ambil balik dengan menteri. Ide bagus. Agar
Tetap kosong ya, lajur D ini terbuka terus. Dan jika diterima mungkin diambil oleh benteng satunya dobling kawan. Pion ini akan tetap menjadi pion terbelakang, pion lemah. Tentu ditolak oleh Nakamura dengan menteri C2. Pion B6, proteksi perkuat rantai pionnya. Ada kuda C4, menekan pion belakang, menekan pion yang di sini, posisi yang bagus bagi kuda. Kuda G5, pion H4, kuda E6 siap menggantikan posisi menteri petak D4. Ada gajah H3, pressure kuda. Di sini menteri mundur dan kuda tidak diberikan kesempatan, langsung dicaplok oleh Nakamura. Nakamura bermain dengan kuda dan Hansliman bermain dengan gajah gelap. Ambil balik oleh benteng. Menteri E2, ada menteri E7. Siap dobling mungkin kawan, tapi ya susah, ada kuda ya. Nah, sekarang kuda memberikan kesempatan dobling, tapi dia juga siap untuk bergerak ke center. Raja H7, Raja G2, Menteri D7, kuda D5, ada benteng D6, Menteri F3 kawan, menekan pion yang di sini. Ataukah ingin melakukan tantang pentukaran menteri nanti? Saya rasa tidak ya. Ya, perkuat posisi kudanya mungkin. Nah, disinilah kawan. Dengan beraninya Hansliman Moke kawan mengorbankan kualitas perwira untuk mendapatkan tambahan 1 pion. Ada opsi yang lain juga, benteng E8 mungkin bisa dicoba. Oke lah, kita lihat saja apa ide dari Hansliman Moke untuk mendapatkan tambahan 1 pion. Berharap dengan kekuatan gajah gelap dan benteng mungkin masih bisa mempertahankan posisinya melawan 2 benteng putih. Benteng FE1, ada pion F5, pion H5, tidak memberikan kesempatan raja kawan. Manuver raja ke petak G8 terlebih dahulu, raja F3, ada benteng D4, tidak memberikan kesempatan raja untuk naik kawan. Raja E2, raja F7, benteng C1, benteng B4, tekan pion, benteng C3 pertahankan, raja F6, dan benteng H1 pertahankan pion yang di sini, raja G5, raja F3, tidak memberikan kesempatan raja hitam maju. Dan Hansliman melangkah gajah D6. Sementara sepertinya juga kita lihat putih akan kesulitan menusuk dengan 2 bentengnya ke arah pertahanan hitam. Apalagi menyusup lewat belakang pertahanan hitam ya, sangat sulit. Sekarang sudah sangat tertutup kawan. Dengan gajah mengawal pion-pion di ruang gelap. Dan jika di sini ada tantangan benteng di baris ini kawan, ya pion ini jatuh, repot, tidak bisa meninggalkan pion baris ketiga. Di sini raja E3 terlebih dahulu. Nah, gajah mundur ke B8, ke petak C7 saja tadi yang terkuat. Benteng mundur ke C1, melepaskan pion kawan. Di sini ada gajah kembali ke D6. Kalau diterima, ya seperti ini kawan ya. Tantangan pertukaran benteng, jual beli, ambil balik, dan gajah C7. Bisa jadi mungkin memilih gajah kembali ke petak D6. Nah, benteng B1, benteng D4, pion F3, mungkin siap diadu kawan. Dan gajah mundur ke E7, benteng B ke G1, benteng B4, kembali ke benteng B1, raja F6, dan benteng H4 menantang pertukaran. Di sini Hansliman Moke membuat langkah pengorbanan pion sementara. Pion pukul dan tidak terburu-buru ambil balik ya. Karena jelas kalau diambil balik ya pertukaran benteng kawan terjadi ya. Nanti putih bisa menang. Jadi raja maju ke F5 terlebih dahulu. Benteng G4. Kemudian pion pukul pion tempo skak. Sebentar ya. Ada Magnus Carlsen telepon. Halo. Bukan Magnus kawan, bukan. Oke, lanjut sampai mana tadi? Sampai ya pion pukul pion terlebih dahulu tempo skak. Nah, raja mundur, baru gajah F6 kawan. Proteksi pion di sini dari ancaman benteng dan juga mengawal ruang gelap, tidak memberikan kesempatan raja maju ke C3. Raja C2, benteng D4, opsi yang lain bisa bermain pion B5 diadu. Oke, dengan benteng D4, benteng E1 siap menyusup kawan. Diblokade oleh gajah E5, ada benteng G6. Coba keluar.
Ada gajah F6 lagi. Nah, memberikan kesempatan benteng menusuk lewat belakang kawan. Tapi angkat ke peta E4 untuk menantang pertukaran. Tentu ditolak dan menjaga baris belakang. Tadi ya kalau kalian pasti bermain ya menusuk lewat belakang sini. Oke, dengan benteng mundur ke D8 jaga baris belakangnya. Benteng mundur ke G1 siap dobling, gajah E5, kemudian raja D2. Nakamura juga langsung bisa dobling kawan. Di sini mungkin ada benteng naik lagi ke peta D5 dan Nakamura mungkin membuat langkah menunggu saja dengan benteng naik ke E2. Oke kawan, dengan kontrol waktu yang sudah mulai mepet, raja D2 dan benteng D7 membuat langkah menunggu, raja C2 mondar-mandir angkat peta D5. Nah, ada serangan di sini, raja mundur ke F6, benteng H1. Tadi membuat langkah menunggu, bagus juga. Benteng naik ke E2. Oke, dengan benteng H1, raja F5. Banyak sekali langkah-langkah yang tidak akurat ya. Kalau kita lihat ke peta E6 yang kuat. Oke, ke peta F5 saja. Benteng ke H2, kemudian benteng D6, benteng G2, benteng D5. Benteng naik ke peta G6 kawan untuk menyerang pion di sini. Ada gajah F6 dan benteng akhirnya bisa menusuk ke baris belakang. Ada benteng D7, benteng B8, benteng D6, jaga pionnya, benteng kembali ke E8, benteng D7. Sekarang mulai dobling benteng di lajur E, membantu serangan di baris ke-6 mungkin nanti. Benteng D6, dobling lajur E, raja geser ke G5, kemudian benteng H1 jaga pionnya. Raja F6 masih sulit buat Nakamura walaupun dia punya sepasang benteng, benteng B8, benteng E6. Raja D2, gajah D4 kawan. Awal peta G1 tidak memberikan kesempatan kawan, ada benteng F8 skak, blokade mundur lagi dan benteng G1. Di sini benteng E5. Nah, Nakamura punya kesempatan menang. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik, coba temukan langkah terbaik buat Nakamura kawan. Karena terlewatkan. Maklum kontrol waktu tersisa 2 detik saja kawan. Blunder dengan benteng E5. Sepertinya langkah pre-move. Nakamura mestinya caplok pion ini ya. Gajah tidak bisa ambil benteng dalam posisi kena pion dan dapat dipastikan Nakamura akan lebih mudah memenangkan game ini. Tapi Nakamura geser benteng E1 menantang pertukaran, benteng D5, benteng E4 tekan pion di sini, raja G5 ingin mendapatkan pion atau pertukaran kawan. Raja E2, raja ambil pion H5, benteng ambil pion F4, raja G6 berikan jalan bagi pion. Ada benteng G4 skak, raja F5 blunder lagi dan bisa langsung caplok kembali pion G7, tapi Nakamura melewatkannya lagi kawan. Benteng E4 dan pion H5. Pion F4 kawan memberikan kesempatan bagi Hans Niemann menang. Opsi yang lain, benteng H8 mengejar pion di lajur H. Mungkin yang ditakutkan malah dengan pergerakan pion ini mungkin ya. Inilah yang ditakutkan atau ya nggak tahu lagi. Posisinya sudah mepet kawan. Oke, dengan pion F4 berikan jalan bagi raja, tapi benteng D6. Ya mestinya raja G4 ya. Oke, dengan benteng D6 kawan. Raja E3, raja G4, pion F5, raja caplok pion, raja mundur ke E2, kemudian pion G4. Hans Niemann punya kesempatan menang dengan 2 pion bebasnya ini. Raja E3, pion H4, raja E2, sekarang giliran pion G4. Nah, ada raja E3, dorong maju pion G3. Blunder kawan, hilang kesempatan menangnya. Pion H3 yang didorong, dan coba lihat dengan adanya gajah, benteng tidak bisa mengawal kawan. Coba kalian kejar dengan raja di sini kawan, maka pion ini bisa dikorbankan skak. Kalau raja ambil di sini kawan, benteng ambil pion yang di sini skak, gajah maksudnya benteng bisa jatuh. Oke, memilih dengan langkah pion G3 dan di sini benteng F4 terlebih dahulu skak. Raja geser tetap menjaga gajahnya, benteng skak lagi atau tadi ambil pion yang di sini juga menang ya. Ini juga masih bisa menang. Gajah masih dalam posisi kena pin.
tapi melakukan skak terlebih dahulu. Geser ke situ skak kawan, geser ke F5, ambil pion langkah terbaiknya, melakukan skak melewatkan lagi langkah terbaiknya. Akhirnya Hans Niemann kawan berhasil meninggalkan pin, masih tetap bisa menjaga pionnya. Ada benteng G4, kalah lagi Hikaru Nakamura, raja F3 yang kuat. Oke, dengan benteng G4 menjaga lajur G, selanjutnya gajah ke D4 skak, ke peta F3 diikuti tantangan. Kalau kita main kawan pasti ya benteng ini menjaga lajur H. Tapi memilih menantang pertukaran benteng diterima Nakamura, harapannya menjaga pion-pion dan rajanya mungkin akan menyelinap untuk habisi pion-pion yang di sini. Dengan benteng G6, raja E5, benteng G4, raja F5, benteng F4 skak, raja mundur ke E6, benteng ke G4, raja D5, benteng E4, gajah E5. Blunder kawan. Melepaskan pionnya, benteng caplok pion. Ya, di sini membuat langkah menunggu, mundur. Oke, melepaskan pionnya, jatuh kawan pionnya. Gajah mundur, benteng H4, gajah D6, benteng G4, gajah E5, raja mulai coba proteksi pion-pionnya, dan benteng cukup bagus juga mengawal lajur G, mengawal baris keempat, tidak memberikan kesempatan raja menyusup kawan. Gajah D6, raja E3, gajah E5, mondar-mandir saja kena pin gajah, raja mundur menghindari pin, memberikan kesempatan raja maju terus kawan. Gajah mundur, skak, memaksa raja mundur, backup dengan raja kawan. Ada raja hitam E7, skak kawan, naik ke peta D6. Nah, pion jatuh, tidak ada ancaman di lajur G. Sekarang benteng fokus mencoba predeli pion-pion atau melakukan aksi skak mat. Maaf, salah klik, bukan dorong pion, tapi raja ke D5, benteng G4, jaga baris keempatnya, dan gajah D6 sudah tidak ada kesempatan untuk bisa menang, apalagi remis di sini hitam kawan. Jumlah pion sama ya, kekuatan perwira yang beda jelas. Nakamura dalam posisi menang. Gajah D6 tapi tidak mau menyerah kawan. Nakamura mencoba membawa rajanya untuk predeli pion-pion. Gajah E5, raja E7, gajah D4, percuma juga. Siap predeli pion, skak, korbankan pion percuma, memberikan jalan bagi rajanya kawan. Tapi ada raja bergerak dan gajah tidak bisa ditinggal oleh raja. Nah, sekarang pion ini jatuh kawan. Coba lihat. Dan tak perlu saya jelaskan satu persatu. 124 langkah game ini berakhir dengan kemenangan Hikaru Nakamura dalam posisi permainan middle game yang terbilang dalam posisi level. Nakamura 3 kali melewatkan langkah kemenangannya saat gajah kena pin tidak ambil pion-pion. Oke, semoga permainan bisa menghibur kalian. Cukup disayangkan Hans hanya butuh hasil remisnya untuk memenangkan sesi awal. Tapi kalah oleh Hikaru Nakamura membuat Hans menempati posisi ketiga di sesi awal Title Tuesday minggu yang lalu. Cukup seru permainan endgame-nya kawan. Battle antara kekuatan sepasang benteng putih melawan benteng plus dukungan gajah gelap yang harusnya dalam posisi level. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak dan jangan lupa juga mampir ke channel-channel baru admin ya, Blunder Brilliant dan juga Adipedia. Link ada di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.